Kita bukan negara agama, tapi negara beragama. Beda negara agama dan negara beragama. Enggak, Nabi itu tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi itu menjadikan negara terbuka, negara kosmopolit. Kosmopolitanisme itu yang dibangun oleh Nabi. Negara kesewargaan di mana setiap warga negara itu diperlakukan sama. Negara Islam. Oleh sebab itu ketika Nabi wafat juga saya katakan haram hukumnya mendirikan negara seperti Nabi. Wah rame itu sampai dari Amerika namanya Sabsi Ali nanggapi coba. Saya ceramah di UGM nih. Bulan Ramadan yang sebelum ini. Haram mendirikan negara seperti Nabi. Meskipun Nabi mengatakan harus ikuti saya. Haram saya bilang. Kalau khusus negara. Kenapa? Karena negara yang didirikan Nabi itu kepala negaranya Nabi. Siapa sekarang mau jadi Nabi? Kepala negaranya harus Nabi. Dia punya wewenang membentuk legislasi. Lembaga legislatifnya itu Nabi. Lembaga eksekutifnya juga Nabi. Lembaga yudikatifnya juga Nabi. Tidak ada Mahkamah Agung, tidak ada hakim zaman Nabi. Nabi sendiri kalau ada kasus. Masa mau mendirikan kayak gitu? Nggak bisa. Karena khilafah pun bisa lebih kejam. Bisa lebih kejam. Baca nanti sejarah itu perjalanan khilafah Islamiyah dari waktu-waktu sampai hancurnya Turki. Ya yang bagus ada seperti siapa namanya Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid. Ya ada yang bagus-bagus gitu, tapi yang jahat juga banyak. Ada momen politik orang lalu biasa khilafah. Sudah selesai sebenarnya konsep itu. Tapi anak-anak enggak tahu. Ada seorang jenderal tuh berpidato gini. Tapi jangan ditulis namanya. Meskipun ditulis juga enggak apa-apa, pidatonya terbuka. Tapi jangan ditulis kalau. Namanya Jenderal Tiasno Kasat. Itu berpidato begitu. Saudara, kita harus rombak Indonesia ini menjadi negara khilafah. Segera dirombak. Disusul oleh Hadiaksa Daud Menpora. Harus ke khilafah. Hanya khilafah yang bisa menyelamatkan manusia. Orang kan kaget apa sih? Gitu. Dipanggil nih oleh para jenderal Pak Tiasno. Pak, Bapak kenapa? Kan ini negara Pancasila. Kenapa ganti khilafah? Loh, khilafah itu kan keadilan. Pemerintahnya adil. Loh sama. Pancasila itu kalau konsepnya pemerintahan yang adil juga. Kenapa harus diganti khilafah? Laksanakan aja keadilan. Prinsip keadilan. Nah kadang-kala orang-orang yang tidak tahu. Terutama di kampus-kampus ini perlu memahami hal-hal yang seperti ini. Orang berhukum sekarang tidak bermoral. Saudara bisa beli perkara di pengadilan sekarang? Bisa. Kalau tidak tahu saya beritahu caranya. Orang membuat undang-undang sekarang bisa dibeli pasalnya, dipesan. Tolong buatkan pasal ini agar kami bisa melakukan ini. Kalau tidak bisa, masih tidak bisa juga. Uji ke MK biar MK yang membatalkan nanti. Pak, benar Pak, benar tuh. Pemerintahan sekarang, saya katakan apa sih? Kenapa situasi kita? Karena cara berhukum kita itu sudah terlepas dari sukmanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Fathul Wahid, PhD, Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Suparman Marzuki, Ketua Umum Dewan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Kemudian Mas Halim Alamsyah, ini adalah dulu Deputi Gubernur BI, kemudian menjadi Ketua LPSK, LPS, Lembaga Penjamin Simpanan.
Kemudian sekarang ini dia menjadi pomot di mana tadi Pak? Danamon. Dan staf ahli Menteri Keuangan. Staf ahlinya Bu Sri Mulyani. Juga sekarang ini Ketua Dewan Pembina Alumni UII, anggota Dewan Pembina Yayasan Badan Wakaf UII, dan juga di Dewan Pakar Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Salim, alumni Universitas Islam Indonesia, alumni Fakultas Ekonomi. Kemudian yang terhormat para pembicara, Pak Profesor Maskuri Abdullah, ini dosen atau guru besar UIN di Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian Profesor Tabita Kartika, Bu, terima kasih, guru besar di Universitas Duta Wacana. Kemudian ada Mas Sugidi. Mas Sugidi ini satu alma mater dengan saya dulu sekolahnya di sini nih, di Jalan Simanjuntak. Beliau dari namanya MAPK, Madrasah Aliyah Pendidikan Khusus MAN 1, Manijo, MAN 1 Yogyakarta. Saya sebelumnya, saya kira dia kalau tidak salah satu-satunya lulusan UIN di seluruh Indonesia, lulusan MAN di seluruh Indonesia, bahkan satu-satunya orang yang pernah sekolah di Jogja, mungkin, atau salah satu dari tidak lebih dari 2 kalau ada, yang lulus dari Harvard University di Amerika. Itu universitas yang konon universitas terbaik di dunia, satu-satunya. Kemudian ada Hamid Basaib. Saya panggil Hamid aja, tidak panggil Bapak. Saya panggil Mukarrom karena dulu junior saya di UI. Dia masih kecil gitu, saya jadi pimpinan majalah, saya ambil ini anak pinter nih, anak ini saya bilang masuk, dan pinter beneran. Hamid Basaib, alumni kami. Kemudian teman-teman dari MMD Inisiatif yang juga mantan staf khusus Menko Polhukam. Di sini ada Pak Asma Ishak selaku Direktur MMD Inisiatif. Tadi sudah sambutan. Lalu ada Bapak Budi Kuncoro. Mana tadi? Oh, masih di dalam. Biasanya kalau saya naik pidato, dia pergi. Karena apa? Karena tidak boleh terlihat kalau ikut kegiatan politik. Nah, karena ini bukan kegiatan politik, dia tetap di dalam. Ada Pak Rizal Mustari, ini alumni UI juga. Ada Pak Imam Marsudi, alumni UIN Jogja. Kemudian ada Erwin tapi belum datang, Mas Erwin Singajuru, juga alumni UI Yogyakarta. Baik, pertama saudara, saya mengucapkan terima kasih atas acara ini kepada Bapak Rektor terutama yang tadi mengucapkan selamat datang kembali di kampus, meskipun sebenarnya saya tidak pernah benar-benar pergi dari kampus. Saya Pak bukan 26 tahun, 24 tahun. Melanglang buana di Jakarta, pindah dari satu institusi ke institusi. Dari menteri lagi, lalu DPR, lalu ketua MK, lalu ke Badan Pengarah Ideologi Pancasila, lalu kembali menteri lagi, lalu ikut Pilpres, kalah. Ya kalah ya sudah kalah kan. Kalau dalam kaidah usul fikih itu kan ada dalil hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pengadilan hakim itu menyelesaikan seluruh sengketa. Jangan ribut lagi kalau sudah diputus. Meskipun dongkol ya, dongkol. Tapi jangan ribut lagi. Karena begini, kalau kita yang menang, orang lain ribut, lalu sudah diputus masih kalah, ribut lagi, itu tidak selesai-selesai. Negara tidak jalan.
Maka hebat tuh kaidah ushul fikih yang kemudian dipakai dalil di hukum-hukum umum itu, bahwa kalau keputusan hakim sudah inkrah, ya sudah gitu. Melangkah ke tempat lain, move on. Nah, gitu. Nah, saya tidak pernah benar-benar pergi dari UI karena sejak 24 tahun saya berkeliling dari waktu ke waktu itu saya masih aktif mengajar di UI, di UGM, kemudian di Undip, UNS gitu, masih terus berkeliling. Cuma bedanya kalau dulu ngajar itu dijadwal. Setiap minggu datang sekian jam. Nah, ketika saya jadi pejabat itu setiap 2 bulan atau sebulan sekali. Sekali datang tuh dari pagi sampai sore langsung 4 sesi. Jadi hitungan SKS-nya tuh tidak kurang meskipun pergi. Ngajarnya hari Sabtu dan Minggu. Nah, karena ngajar pasca boleh Sabtu Minggu kan, kalau pasca terutama S3 itu kan dosennya yang menentukan jadwal. Saya mau datang tanggal sekian, pengelola ngomongkan datang. Kalau S1 kita yang harus datang dijadwal oleh Pak Dekan gitu. Nah, kalau S3 tuh enggak, termasuk di UGM di mana-mana saya mau datang hari Minggu, datang. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan bicara sesuatu agama dan negara. Tapi dalam sekarang diskursus keindonesiaan kontemporer gini. Masalah ini sebenarnya sudah lama, tadi disampaikan itu oleh Pak Rektor, Pak Asma'i. Ini sudah berabad-abad dibicarakan. Kalau konsep dan konstruksinya sebenarnya ya sudah selesai di dalam pikiran itu. Misalnya kalau di Indonesia perdebatannya yang terbuka itu kan terjadi di awal abad itu muncul Serikat Dagang Islam Indonesia, lalu ada Partai Syarikat Islam. Itu kan dalam rangka Indonesia dan agama. Tahun 45 diputus oleh para pendiri negara, kita bukan negara agama, tapi negara beragama. Beda negara agama dan negara beragama. Kalau negara agama, agama itu menjadi pedoman formal. Satu agama menjadi pedoman formal. Kalau beragama ya semua agama, tetapi nilai-nilainya masuk, nilai-nilai kemuliaannya masuk dalam kehidupan bernegara. Nah itu sudah ada. Nah yang seperti ini tahun 1845 kemudian dikonstruksikan di dalam fiqhud dusturiyah, fikih konstitusi, atau fiqhus siasa, fikih politik, oleh tokoh-tokoh yang belajar Islam dengan lebih akademik, lebih terbuka terhadap literatur-literatur Barat, ya seperti Mas Sukidi inilah, atau Mas Hamid inilah yang enggak sekolah tapi semua buku dibaca gitu, literatur terbuka, dikonstruksikan. Sebenarnya yang resmi itu kalau akademisi ada Cak Nur, lalu Syafi'i Ma'arif, Romo Mangunwijoyo, Gus Dur. Mengkonstruksikan bahwa Indonesia itu ya bukan negara agama, tapi agama apa? Agama itu ya memberikan menjadi sumber-sumber nilai penyelenggaraan negara. Sehingga di situ yang dipakai, karena orang selalu kan ada hadis Nabi itu. Kalau kamu berislam dengan baik harus ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Lepas dari itu kamu tidak Islam. Kan gitu. Tidak selamat lah kalau Nabi. Kalau hidupnya ingin selamat, dalam hidupnya itu ikutlah Quran dan Sunnah. Lalu kalau gitu negaranya harus negara Islam. Karena Nabi mendirikan negara. Maka di situ kemudian muncul konstruksi fiqhud dusturiyah, fikih konstitusi. Enggak, Nabi itu tidak pernah mendirikan negara Islam. Nabi itu menjadikan negara terbuka, negara kosmopolit. Kosmopolitanisme itu yang dibangun oleh Nabi. Negara kesewargaan di mana setiap warga negara itu diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Dulu bahkan ada Muhairik namanya, itu orang Yahudi kan. Orang Yahudi ikut berperang dan gugur di perang Uhud bersama Nabi.
Ketika ditanya, Muhairek, kenapa kamu ikut perang? Karena saya cinta tanah air saya, Madinah. Dan saya percaya Muhammad sebagai pemimpin negara. Ketika sudah badannya tertembus panah ditanya, mau enggak kamu masuk Islam? Enggak. Saya tetap ingin mati dalam keadaan Yahudi di bukit Uhud ini. Apa mau dikembalikan ke keluarganya? Enggak. Harta itu dia serahkan. Harta-harta saya serahkan ke Baitul Mal untuk membantu perjuangan Madinah. Jadi tidak ada tuh negara Islam. Oleh sebab itu ketika Nabi wafat juga saya katakan haram hukumnya mendirikan negara seperti Nabi. Wah rame itu sampai dari Amerika namanya Sapsi Ali nanggapi coba. Saya ceramah di UGM nih. Bulan Ramadan yang sebelum ini. Haram mendirikan negara seperti Nabi. Meskipun Nabi mengatakan harus ikuti saya. Haram, saya bilang. Kalau khusus negara. Kenapa? Karena negara yang didirikan Nabi itu, kepala negaranya Nabi. Siapa sekarang mau jadi Nabi? Kepala negaranya harus Nabi. Dia punya wewenang membentuk legislasi. Lembaga legislatifnya itu Nabi. Lembaga eksekutifnya juga Nabi. Lembaga yudikatifnya juga Nabi. Tidak ada Mahkamah Agung, tidak ada hakim zaman Nabi. Nabi sendiri kalau ada kasus. Masa mau mendirikan kayak gitu? Nggak bisa. Maka ketika Abu Bakar menjadi penggantinya disebut khalifah, pengganti. Bentuk politiknya apa? Politiknya dia pemilihan langsung lah. Umat gitu, setuju. Udah Abu Bakar, bayat. Demokrasi langsung. Sesudah Nabi Abu Bakar akan meninggal, menjadi dinastik. Karena Abu Bakar kalau saya mati nanti Umar loh. Yang jadi pengganti saya. Itu dinasti. Monarki. Kalau Abu Bakar demokrasi langsung, Umar dinasti. Utsman juga kemudian menjadi khalifah. Umar disebut Amir, Imaroh, Imaroh. Abu Bakar disebut khalifah, Utsman kembali disebut khalifah. Tapi Ali berikutnya disebut imam. Imamah namanya, bukan khilafah zaman Ali itu. Imamah, zaman Umar itu imaroh. Zaman Utsman dan Abu Bakar khalifah. Jadi beda-beda, saudara. Sesudah Nabi wafat itu beda-beda karena Nabi tidak menentukan sistem tertentu. Nabi tidak. Al-Quran juga tidak ada menentukan sistem tertentu. Nah ini yang kemudian dikonstruksikan oleh tadi Nurholis Majid, Gus Dur. Negara-negara yang ada di dunia itu prinsipnya sudah bisa diterima sebagai negara kaum muslimin sejauh tidak bertentangan dengan syar'i dalam pemerintahannya. Apa dasarnya? Dasarnya itu As-Sohifah Al-Madinah ya, Bapak. As-Sohifah Al-Madinah itu piagam Madinah. Itu piagam Madinah itu seperti proklamasi loh. Bunyinya coba proklamasi itu. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Bangsa nih. Terdiri dari berbagai suku bangsa menjadi bangsa. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan jaya saksama dan dalam tempo dan singkat-singkatnya. Coba nih. Piagam Madinah itu bunyinya begini. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Seperti bangsa. Bainal mu'minin wal muslimin wa Quraisyin wa Yasribin. Antara orang mukmin, orang muslim, orang Quraisy, orang Yasrib yang berbeda-beda itu. Wa man tabi'ahum dan seluruh puak-puaknya. Falahiqo bihim wajahada ma'ahum, menyatakan bersatu dan berjuang bersama. Apa itu sudah? Sama dengan proklamasi kan? Proklamasi Nabi Muhammad. Seluruh anak bangsa bersatu menyatakan kemerdekaan, berjuang bersama. Wajahada ma'ahum itu kan artinya hal-hal yang memenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu wajahada ma'hum. Jadi hebat tuh yang bikin proklamasi itu dulu. Itu hanya bahasa piagam Madinah yang dibahasa Indonesia dengan lebih indah. Sama tuh isinya.
yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ucapan Nabi Muhammad ketika membangun sebuah komunitas yang kemudian disebut negara. Apakah Madinah itu negara? Iya. Karena Konvensi Montevideo PBB tahun 1933 itu menyebut negara itu ada kalau ada wilayahnya, itu ada Madinah, Yathrib. Ada rakyatnya, itu ada rakyatnya di situ. Yang tadi disebut bainal muslimin wal mu'minin wal musyrikin dan seterusnya yang ada di satu itu hidup di daerah tertentu namanya Madinah. Ya. Dan ada pemerintahnya, itu Nabi Muhammad. Itu teori tentang unsur-unsur negara itu baru resmi dirumuskan tahun 1933 di Montevideo. Tapi itu unsurnya sama dulu tadi yang dibangun oleh Nabi. Kita punya rakyat loh, kita punya wilayah loh, kata Nabi. Kita ada pemimpin loh, jangan main. Maka disebut sebagai sebuah geopolitik, pasal pertama dari konstitusi Madinah itu bunyinya wahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini adalah satu geopolitik. Madinah itu geopolitik, jangan main-main, kata Nabi. Ini pasal satunya. Ini geopolitik di antara geopolitik yang ada di seluruh dunia. Nah, saudara, itu konstruksi fikihnya. Ini sudah lama kan saya katakan tadi. Sudah lama kan kata Pak Asma itu sudah berabad-abad. Begitu. Tapi mengapa kita harus bicara ini lagi? Nah, padahal ini sudah selesai. Nah, disinilah. Saudara, mengapa kita harus bicara ini lagi? Pertama, sekarang tentu alasannya munculnya generasi-generasi baru yang saling susul menyusul. Seperti banyak saudara ini tidak ngerti yang sejarah kayak gini, tidak ngerti. Harus diberi pengertian lagi. Sehingga UI itu harus memberi pengertian keislaman dan keindonesiaan ini. Karena mahasiswa-mahasiswa yang baru datang nih, cerita-cerita kayak gini. Tidak banyak ngerti. Kemarin datang di Halal Bihalal UI 2 hari lalu itu, banyak anak-anak baru itu yang kaget itu ketika diberitahu tentang sejarah UI itu. Bahwa UI dulu itu dibuka oleh Bung Karno pada tanggal 7 Juli 1945. Ketuanya yang pertama Bung Hatta. Ketua pendirinya tuh Bung Hatta. UI ada di Jakarta namanya STI, lalu pindah ke Jogja tahun 46. Kenapa pindah? Karena pemerintah Indonesia diserbu oleh Belanda, pindah ke Jogja, dilindungi oleh Sultan. UI-nya juga pindah ke sini. Tahun 50 ketika keadaan sudah aman, kembali ke Jakarta, UII tetap di sini. Dan kita sedang berada di gedung UII yang dulu diresmikan oleh Bung Karno hari ini. Saudara sekalian. Nah, jadi muncul generasi baru yang harus diberi pengertian juga. Sehingga saya kemarin diskusi dengan Pak Parman, Pak Fatul Wahid gitu bulan Ramadan. Ya kita harus ada satu semacam pembelajaran yang kontinu, memberitahu tentang ini, tentang agama dan negara ini. Karena kalau enggak, generasi baru enggak begitu paham sejarah, enggak peduli terhadap ideologinya. Lalu ada juga gerakan yang kedua. Ingin memindahkan menjadi negara ini negara agama, meskipun kecil. Ketika ada ketidakpuasan terhadap pemerintah. Lalu, wah ini salahnya karena kita tidak pakai negara Islam katanya. Tidak ada hubungannya di negara Islam, pakai negara Islam juga banyak kejahatan, banyak korupsi. Sampai sekarang pun, sejak zaman awal sampai sekarang dari khalifah ke khalifah itu juga banyak koruptornya, banyak pelanggarannya. Sehingga kemarin kan ada video tuh, saudara katanya. Inilah pemilu yang sekarang ini jorok. Bukti bahwa demokrasi itu buruk. Karena para perumus demokrasi itu sejak awal sudah mengatakan demokrasi itu mempunyai cacat sejarah. Tidak akan pernah baik. Sehingga dia katakan oleh sebab itu ini saatnya umat Islam nih kembali ke khilafah. Ini ada videonya tuh 2 hari lalu. Pemilunya jorok, lalu kita harus khilafah. Saya bilang tidak ada hubungannya. Karena khilafah pun bisa lebih kejam. Bisa lebih kejam. Baca nanti sejarah itu. Perjalanan khilafah Islamiyah dari waktu-waktu sampai
hancurnya Turki. Ya yang bagus ada seperti siapa namanya Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid. Ya ada yang bagus-bagus gitu, tapi yang jahat juga banyak. Yang Muawiyah Diwa itu setiap orang dibunuh, yang memanjung kepalanya Husain bin Ali itu karena khilafah juga. Yang kemudian punya rumah harem-harem di Cordoba dan macam-macam itu juga khilafah. Jadi bukan soal khilafah atau tidak, ini soal apa? Soal moral. Saudara, itulah sebabnya saya katakan, saudara, ini penting diajari. Karena kalau setiap ada momen politik, orang lalu biasa khilafah. Sudah selesai sebenarnya konsep itu. Tapi anak-anak enggak tahu. Ada seorang jenderal berpidato gini. Tapi jangan ditulis namanya. Meskipun ditulis juga enggak apa-apa, pidatonya terbuka. Tapi jangan ditulis kalau. Namanya Jenderal Tiasno Kasat. Itu berpidato begitu. Saudara, kita harus rombak Indonesia ini menjadi negara khilafah. Segera dirombak. Disusul oleh Hadi Aksa Daud Menpora. Harus ke khilafah. Hanya khilafah yang bisa menyelamatkan manusia. Orang kan kaget, apa sih? Gitu. Dipanggil nih oleh para jenderal, Pak Tiasno. Pak, Bapak kenapa? Kan ini negara Pancasila. Kenapa ganti khilafah? Loh, khilafah itu kan keadilan. Pemerintahnya adil. Loh sama. Pancasila itu kalau konsepnya pemerintahan yang adil juga. Kenapa harus diganti khilafah? Laksanakan aja keadilan. Prinsip keadilan. Nah kadang-kala orang-orang yang tidak tahu. Terutama di kampus-kampus ini perlu memahami hal-hal yang seperti ini. Saudara, apa masalahnya nanti kalau bahwa gini konstruksinya itu. Indonesia itu bukan negara agama. Tapi ada yang menjawabnya sebagai religion nation state, negara kebangsaan beragama. Semua agama diakui dan semua agama memberi nilai-nilai moral dan etiknya terhadap jalannya pemerintahan. Agama apapun. Oleh sebab itu nanti kalau misalnya mau bicara agama, negara dan sebagainya, itu bukan hanya bicara politik-politik yang kayak gini tadi. Agama itu memberi nilai moral dan etik kepada kegiatan ekonomi bangsa. Politik, hukum, budaya bangsa, dan semuanya ini diberi suntikan oleh nilai-nilai yang baik. Nah sekarang ini kenapa ini menjadi penting? Persoalnya sekarang, terutama di bidang hukum misalnya, moral dan etika itu sudah lepas dari kegiatan-kegiatan berhukum kita. Orang berhukum sekarang tidak bermoral. Saudara bisa beli perkara di pengadilan sekarang? Bisa. Kalau tidak tahu saya beritahu caranya. Orang membuat undang-undang sekarang bisa dibeli pasalnya, dipesan. Tolong buatkan pasal ini agar kami bisa melakukan ini. Kalau tidak bisa, masih tidak bisa juga. Uji ke MK biar MK yang membatalkan nanti. Pak, benar tuh. Pemerintahan sekarang, saya katakan kenapa situasi kita? Karena cara berhukum kita itu sudah terlepas dari sukmanya. Apa sih sukma hukum itu? Tuntunan agama, moral dan etik yang harus dicerminkan dalam keadilan, kemanusiaan dan kejujuran. Itu sukmanya. Kalau hukum dilepas dari itu, hukum menjadi merusak kehidupan masyarakat. Tapi itu sukma itu sudah terlepas sehingga, waduh, saudara, sekarang ini udah macam-macam lah yang terjadi. Hukum itu hancur berantakan sehingga orang ada yang mengatakan gini, udahlah, bubarkan tuh fakultas hukum. Apa yang ngerusak negara? Saking marahnya orang, padahal enggak juga. Kalau masih di kampus seperti saudara-saudara ini kan tidak berpikir merusak. Tapi nanti kalau sudah saya enggak loh. Terus dalam waduh tawarannya banyak. Nah saudara, terakhir. Kenapa? Ini katanya negara beragama. Religion, nation state. Kok masih banyak orang melanggar moral. Melepaskan moral, etik, dan nilai-nilai keagamaan dari sukma. Sebagai sukma hukum.
Itu kenapa? Karena sama dengan hukum itu sendiri. Orang di dalam hukum itu hanya takut pada sanksi yang ditimbulkan oleh hukum, yang dipaksakan oleh negara. Jadi begini, kemarin saya nulis di Kompas tuh. Dalam masyarakat tuh aturan kan ada 4. 1, agama, kemudian kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Nah ini semua dipakai di masyarakat, tapi hukum itu diangkat menjadi yang berlaku resmi, dan siapa yang melanggar hukum sanksinya ditegakkan oleh polisi, hakim, jaksa. Tapi melanggar agama, melanggar moral, melanggar etik, tidak ada yang bisa merasakan sanksi. Terus apa Pak gunanya aturan? Nah kalau hukum yang dibiasakan negara itu namanya sanksi heteronom. Kalau agama, moral, etika itu namanya sanksi otonom. Sanksi yang datang dari kesadaran hati dan bisikan nurani. Misalnya orang melanggar hukum tidak ketahuan, melanggar agama juga tidak ketahuan. Tapi di situ ada sanksi. Saudara tidak ketahuan, korupsi tidak ketahuan oleh negara atau belum ada aturannya, tidak ketahuan melanggar. Tapi melanggar, maka di situ akan muncul sanksi yang satunya, yaitu sanksi otonom namanya. Apa? Derita. Takut hidupnya. Orang yang korupsi itu tidak ketahuan, itu hidupnya ketakutan tuh. Wah nanti kalau sudah saya pensiun gimana tuh? Nanti kalau dibongkar oleh anak buah saya gimana? Wah saya dulu sewenang-wenang, gimana kalau saya bepergian nanti saya dihajar orang? Nyewa pengawal dia. Selalu takut, mendosa. Ada yang berpikir, waduh saya berbuat dosa tidak ketahuan. Tetapi ada karma. Kenapa? Wah saya ini petugas untuk memberantas narkoba, tapi saya suka jual narkoba. Dirampas lalu dijual. Anaknya kena narkoba. Nah, itu namanya karma. Yang dipercaya oleh budaya Indonesia. Dosa itu kalau di dalam agama namanya itu dosa. Hidup serba takut, malu, terisolasi. Nah orang tidak takut pada ini lagi sekarang. Pokoknya tidak ketahuan sudah. Aturannya gimana sih? Wah aturannya begini, aturannya tidak cocok dengan kita, ubah saja. Moral, etika dilanggar di situ. Nah, itulah sebabnya saudara, kita lalu karena melihat fenomena ini, kita sampai sekarang ini mempunyai aturan sebenarnya, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Apa isinya? Itu tentang etika kehidupan berbangsa. Siapa saja pemimpin negara ini yang kebijakannya menjadi sorotan karena jelek, menimbulkan kontroversi, maka dia harus mau mundur meskipun belum diadili. Nah sekarang ini mau diadili enggak mau, yang ngadili takut juga. Yang korupsi menteri, hakimnya curang gitu, takut dia. Maka penguatan nilai-nilai moral dan etik dengan segala akibatnya, manfaat dan mudorotnya bagi bangsa dan negara ini harus ditanamkan sebagai nilai penting di setiap lembaga pendidikan tinggi. Bukan hanya di fakultas hukum. Bernegara itu bukan hanya berhukum. Bernegara itu berekonomi juga, berantropologi juga, berpolitik juga, bermacam-macam lah. Semua harus paham ini. Nilai-nilai yang seperti ini yang sekarang sudah terlepas dari norma-norma ketata pemerintahan kita. Nah untuk ini pasti yang saya sampaikan ini ada kurangnya, tidak lengkap, mungkin keliru, apalagi ada Hamid ini suka salah tuh. Bisa saja. Maka hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah mengundang tokoh-tokoh yang sangat piawai untuk bicara ini. Satu, Pak Maskuri Abdullah. Saya pernah memberi pengantar terhadap bukunya tentang beliau. Berbicara bagus sekali tentang ini. Terutama waktu itu saya menekankan pada konsep Islam wasatiyahnya. Bagus. Kemudian Pak Sukidi yang saya tadi sebut dari lulusan Harvard. Harvard itu dan baru pulang belum lama. Kemudian Ibu Tabita Kartika Kristiani, Ibu. Terima kasih Bu. Kemudian nih adik saya nih,
Hamid Basaib, saya suruh undang yang agak nakal juga biar tergelitik. Dia ini menurut ada orang menduga Pak Hamid ini ateis katanya. Terserah aja nanti di gudang. Tapi ada yang bilang enggak lah, dia bukan ateis, itu dia seorang agnostik. Terserahlah Pak Hamid jelaskan sendiri nanti. Apakah masih Islam apa enggak? Kalau namanya Hamid, ya itu kan Hamid. Hamid itu salah satu pensifatan dari nama Allah. Hamidah Yamhadu. Hamid Hamdan. Hamid Basaib. Kalau Basaib itu nama fam. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.